Di episode sebelumnya, telah berakhir dengan Noel yang mendapat tawaran kerjasama dari Dolly pemimpin Good Dinner untuk menaklukkan Johan. Namun tentu saja Noel menolak tawaran tersebut, karena dia tidak akan mendapat kesenangan dan tidak ada yang bisa dibuktikannya jika menang dengan cara itu. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Johan yang melampiaskan kekesalannya terhadap Noel dengan melayangkan pukulan ke sebuah pohon besar di hutan. Saat ini Johan dan klannya berada jauh dari kekaisaran dalam sebuah ekspedisi untuk membasmi Beast yang muncul di dekat hutan ini. Beast itu bernama Cernunnos yang memiliki kekuatan kedalaman 12. Namun meskipun dia adalah seorang lord yang kuat, nyatanya Lorelai telah menghajarnya habis-habisan. Dengan Lorelai yang memiliki sejumlah seeker kuat di jajarannya dan dengan dukungan tambahan dari para makhluk setengah Beast, kini kemenangan telah menjadi sangat mudah bagi klan Lorelai, bahkan jika seorang lord menghalangi jalan mereka. Tapi mau itu adalah kemenangan sempurna atas seorang lord atau tidak. Di sini Johan tidak berminat untuk merayakannya sedikit pun, seolah-olah itu adalah hal yang paling jauh dari pikirannya. Dia berani menginjak-injak wajahku dan reputasiku, begitulah yang diucapkan Johan untuk Noel sambil terus menghentakkan kakinya ke tanah. Jauh dari apa yang diharapkan dari orang dewasa yang rasional, saat ini Johan lebih terlihat seperti anak kecil yang sedang mengamuk, hingga membuat Zero yang melihatnya dari samping jadi tertawa di dalam hatinya. Zero tahu kalau itu adalah amarah yang benar-benar meluap, jadi ia tidak heran lagi jika Johan tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan saat Johan masih menjadi anggota Deep Snow, ternyata dia juga selalu bersikap seperti ini. Setiap kali melihat Johan meluapkan emosinya dan mengamuk, sebenarnya Zero sudah muak berperan sebagai ibu yang baik hati bagi anaknya yang menangis. Dan mungkin kekesalan itu telah merayapi wajahnya, karena mata Johan langsung menyipit saat ia membalas menatap Zero. Namun betapapun ia mengagumi dan mempercayai Johan, pada akhirnya dia hanyalah sebuah kekurangan dan sebuah kegagalan. Johan kemudian berkata kepada Zero, "Kau ingin aku tenang? Aku tahu kau tidak begitu peduli padaku. Ketahuilah tempatmu, Zero." Lalu setelah Zero membungkuk patuh, dan Johan mendecak lidahnya karena frustasi. Saat itu Johan pun kembali melanjutkan perkataannya. "Apa yang terjadi dengan rencana kita untuk membunuh ular itu? Dia merencanakan kehancuran kita. Jika kita tidak melakukan sesuatu, semuanya pasti akan berjalan sesuai rencananya. Ini memang sedang dalam proses, namun dia adalah ancaman yang jauh lebih besar dari yang kita duga sebelumnya. Jika kita melakukan sesuatu secara terbuka, maka kita benar-benar akan memancing ular itu untuk menggigit kita." Ular yang dimaksud oleh Johan di sini adalah Noel yang telah mengganggu rencana kereta apinya dan menyalahkan Lorelai. Bahkan Noel juga meraup untung besar dengan menjual saham dalam jangka pendek saat melakukannya. Dan sebagai puncaknya, Noel telah menginvestasikan separuh keuntungan itu ke Vulcan Industries untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu kontributor utama sistem kereta api. Sementara itu, Lorelai sekarang malah didorong oleh semua pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab atas kerugian dengan cara tertentu yang berarti posisi mereka semakin buruk. Agar bisa keluar dari situasi yang mereka hadapi saat ini, Lorelai perlu merogoh kocek dan menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli kembali otoritasnya. Namun sialnya mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak uang mereka sendiri, karena mereka akan menanggung risiko jika Noel akan mengambil keuntungan dari situasi itu lagi. Bagaimanapun melihatnya, di dunia yang kejam ini, uang adalah kekuatan. Jadi begitu kau kehabisan uang, kau pasti akan menjadikan dirimu sebagai mangsa. Mendengar Zero yang mengatakan, jika kita ingin menyingkirkan ular itu sepenuhnya, pertama-tama kita perlu memastikan dia tidak akan bisa kabur. Di sini Johan pun langsung membalas berkata, "Kau bertingkah seolah-olah kita punya banyak waktu. Dia ingin kita terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan, di mana kita tidak bisa bergerak. Kita jelas lebih unggul dalam hal pertempuran, dan dia juga tahu soal itu. Jika ular itu memutuskan untuk menyerang kita meskipun dia lebih lemah, dia pasti punya cara untuk menang selama masih punya cukup waktu. Jadi kalau kau berpikir jangan membuang-buang waktu dan memastikan dia tidak bisa melarikan diri, kau salah besar, Zero, karena justru itulah yang dia inginkan dari kita." Zero yang mendengar ucapan Johan tersebut sudah tidak tahu lagi bagaimana ia harus menjawabnya. Faktanya Johan memang benar. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa semakin banyak waktu yang dimiliki Noel, maka itu akan semakin menguntungkan posisinya. Jadi tindakan terbaik saat ini adalah menghancurkannya di bawah kekuatan besar mereka sesegera mungkin. Seperti yang kita tahu, sekarang Noel telah menginvestasikan sejumlah besar uang ke Vulcan Industries dan dia adalah kontributor utama proyek tersebut. Mengingat situasinya saat ini, Johan tidak bisa mencoba menyingkirkan Noel meskipun Noel tidak menggunakan pengaruh politiknya untuk menghancurkan Lorelai. Bahkan jika Noel memilih untuk tidak mengambil jalan itu,
Johan pikir mungkin Noel ingin menunjukkan keunggulannya dengan menghancurkan Lorelai dalam pertempuran atau sesuatu yang serupa. Jadi jika mempertimbangkan semua kemungkinan jalan yang ada, nyatanya tetap tidak ada arah yang bisa ditempuh klan Lorelai tanpa mengalami kerusakan. Dan itu berarti Johan dan klannya harus siap mengambil tindakan yang tepat apapun itu. Sementara ketika Zero mengatakan kepada Johan bahwa dia akan segera bergerak begitu mereka kembali ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyerang kedua pria itu hingga membuat mereka langsung melompat mundur. Namun mereka belum sadar kalau di belakang mereka ada penghalang tak terlihat yang menghalangi setiap gerakan mundur lebih jauh. Ditambah lagi, penghalang itu juga kuat dan tidak akan mudah dihancurkan. Saat menyadari kalau mereka sudah terkepung di dalam penghalang, Zero segera mempersiapkan diri untuk bertempur dengan menggunakan Dark Skill Sabit Kematian. Dengan skill ini, Zero bisa memunculkan sabit besar dari energi sihirnya yang mampu memotong musuh dan ruang itu sendiri. Tidak ada pertahanan yang dapat menghentikan sabit kematian. Tapi sebaliknya, skill itu justru bisa langsung mematikan lawan hanya dengan satu tebasan saja. Namun betapa terkejutnya Zero. Ternyata sabitnya tidak bisa terbentuk sama sekali, bahkan sihir itu malah meledak di tangan kanan Zero sendiri. Melihat Zero yang berlutut kesakitan saat ia mencoba menekan pergelangan tangannya yang berdarah deras, Johan yang terkejut kemudian bertanya kepada Zero, apakah mereka tidak bisa mengendalikan sihir di dalam penghalang ini? Dijelaskan sihir merupakan bagian penting untuk menggunakan sebagian besar skill. Meskipun ada beberapa skill yang tidak bergantung pada energi sihir, skill yang digunakan oleh Zero dan Johan sangat bergantung pada energi sihir. Sementara ketika Johan dan Zero baru menyadari, jika menggunakan sihir di tempat ini akan melukai diri sendiri, maka itu sama saja dengan mengunci skill mereka sepenuhnya. Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang disertai dengan tepuk tangan yang mengejek. Betapa cerdiknya kalian bisa mengetahuinya. Dalam skill Punisher Trick Room milikku, hanya mereka yang aku izinkan saja yang bisa menggunakan skill mereka. Suara itu adalah milik seorang wanita jangkung berambut putih yang berasal dari Rodania. Dia memiliki kecantikan yang dingin dan senyum yang tersungging di bibirnya. Lalu dengan mengenakan setelan kulit ketat yang melekat pada tubuhnya yang menggairahkan, secara tidak langsung, hal itu juga telah mempertegas setiap lekukan tubuhnya. Wanita itu kemudian mengungkapkan kepada Johan namanya adalah Rosari. Dan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh orang berbahaya seperti Johan demi negaranya. Setelah Rosari mengungkapkan tujuannya kepada Johan, di sana juga terlihat ada sosok berjubah hitam pekat yang muncul seketika, seolah dia telah dipanggil oleh Rosari. Tidak ada yang tahu apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Tapi yang jelas, wajahnya secara tidak wajar tersembunyi oleh bayangan tudung kepalanya, seolah-olah dia tidak memiliki wajah sama sekali. Namun ketika Johan mencoba menatap sosok aneh yang menakutkan itu, akhirnya Johan mulai menyadari bahwa sosok itu ternyata adalah Sang Raja Lalat. Mendengar Raja Lalat yang menyatakan bahwa tujuannya datang ke sini juga untuk mengambil kepala Johan. Lantas Johan pun langsung menanggapinya dengan berkata, "Aku memang berharap Republik Rodania akan menyewa orang sepertimu. Tapi apakah kau benar-benar berharap akan diberi imbalan karena telah mempertaruhkan nyawamu untuk negara itu?" Sementara setelah Johan mengakhiri pertanyaannya dengan tawa mengejek, namun Rosari dan Raja Lalat tidak menanggapinya sedikit pun. Saat itu Rosari dan Raja Lalat langsung saja melancarkan serangannya kepada Johan dan Zero. Di sana terlihat ada banyak serangga besar yang tak terhitung jumlahnya mulai merangkak naik dari tanah. Beberapa dari serangga itu memiliki ukuran sebesar manusia dewasa, dan beberapa yang lain 3 kali lebih besar. Segerombolan serangga itu ada yang berbentuk kelabang, belalang sembah, laba-laba, dan kalajengking, di mana semuanya dilengkapi dengan taring, cakar, dan capit yang setajam silet. Rosari menyebut dirinya sebagai Punisher. Job itu adalah scout rank A yang lemah dalam hal pertarungan jarak dekat, tapi dilengkapi dengan berbagai bakat yang mengkhususkan diri dalam menyerang lawan manusia. Dan ini menjelaskan kenapa Raja Lalat juga hadir di sana, karena strategi mereka adalah menggunakan Raja Lalat untuk mengimbangi apapun yang tidak dimiliki oleh Punisher. Penghalang yang memerangkap Johan dan Zero terlihat sangat luas dan kokoh. Berdasarkan gaung suara mereka, kini mereka telah berlari sekitar 500 meter ke segala arah. Namun berhubung tidak ada sedikit pun suara mereka yang akan terdengar keluar dari penghalang itu. Sialnya, kemungkinan untuk anggota Lorelai lain dapat menyadari ada sesuatu yang tidak biasa hampir nol. Setelah Johan selesai menganalisis situasinya dengan tenang dan kalem, saat itu Johan langsung saja memegang pedang pendek yang diikat di pinggangnya, di mana itu adalah pedang yang telah dirancang khusus untuk berubah menjadi tombak ketika ia memegangnya. Mengingat Johan adalah seorang Lancer rank A, ia mungkin bisa bertahan dengan kekuatan dan kelincahannya, bahkan ketika keahliannya tidak tersedia.
Jadi untuk saat ini, Johan berencana akan membunuh para serangga itu terlebih dahulu, kemudian akan ia lanjutkan dengan menyerang Rosary yang telah memasang penghalang. Namun tanpa diduga oleh Johan, tepat ketika ia baru saja hendak beraksi, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan tanah di bawahnya yang runtuh, hingga Zero pun langsung mendorong tubuh Johan untuk menyelamatkannya. Tapi naas, akhirnya justru tubuh Zero lah yang jadi terbelah dua akibat diserang oleh semut singa raksasa yang muncul dari bawah tanah itu. Melihat Johan yang tidak bisa berbuat apa-apa saat dia menyaksikan tubuh Zero tenggelam ke dalam tanah berpasir. Dengan sombongnya, Rosary kemudian berkata kepada Johan, "Sudah berakhir, Johan. Ambisimu, kebencianmu, dan legendamu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku tahu betapa kuatnya dirimu, tapi aku juga tahu kelemahanmu saat ini." Johan yang mendengarnya sontak tidak bisa menahan tawa karena gembira saat dia menatap Rosary. Lalu sembari memperlihatkan senyum nakal yang terukir di wajahnya, Johan pun membalas berkata, "Tepat seperti dugaanku, ternyata kau benar-benar tidak tahu apa-apa." Setelah Johan baru saja mengatakan hal itu, sontak Rosary pun langsung dikejutkan dengan bumi yang mulai berguncang, seolah ada sesuatu yang muncul dari dalam bumi itu sendiri. Lalu begitu Johan sekali lagi mengatakan kepada Rosary, "Sekarang monster itu ada di sini." Saat itulah muncul sebuah lengan hitam besar yang terangkat dari tanah. Kemudian lengan bersisik yang diperkuat dengan cakar setajam silet itu juga langsung mencengkram semut singa yang telah memotong Zero menjadi dua. Hingga dalam sekejap, tubuh semut itu jadi hancur dan jeroan perutnya juga berjatuhan seperti hujan. Tak lama setelah makhluk itu menampakkan wujudnya yang ternyata adalah seekor naga, lalu ia mulai mengepakkan sayapnya terbang ke langit. Lagi-lagi Rosary kembali dikejutkan dengan naga itu, yang juga sudah menghancurkan semua serangganya jadi bubur. Rosary yang saat itu tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, sontak ia hanya bisa berdiri menonton dengan rasa tidak percaya yang sangat besar. Dari yang dia tahu, naga hanya ada dalam mitologi yang sebenarnya adalah beast tingkat tinggi yang mendapat sebutan itu karena kemiripan fisik mereka. Namun setelah sekarang, ia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sontak Rosary tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana naga ini dapat berdiri di hadapannya, padahal beast tidak dapat muncul di luar abyss. Hingga sampailah ketika Rosary mencoba memikirkan semua kemungkinan yang ada. Pada akhirnya Rosary pun mulai menyadari bahwa naga besar itu ternyata adalah Zero. Lalu ia berkata, "Zero Lindrek, apa kau salah satu dari orang-orang Draki? Tapi bukankah mereka seharusnya sudah punah?" Menjawab pertanyaan Rosary, naga hitam itu langsung mengerutkan ujung mulutnya hingga tampak seperti seringai. Kemudian untuk mewakili Zero yang tidak bisa bicara dalam wujud itu, Johan pun menjawabnya dengan berkata, "Draki, mereka adalah ras yang dibenci dan terlahir dengan esensi monster naga di dalam diri mereka. Mereka adalah manusia yang dapat berubah menjadi naga yang berasal dari zaman mitologi. Zero di sini hanyalah tiruan. Aku yakin sebagai mata-mata Rodania, kau mengerti apa artinya itu, Rosary." Sementara ketika Rosary menjawab itu adalah angka 0, kemudian ekspresi wajah Rosary seketika berubah karena kebencian dan ketakutan. Raja Lalat yang penasaran lantas bertanya kepada Rosary, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hingga setelah Rosary menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur, karena mereka tidak diuntungkan melawan Rune Lancer dan Dragi, tidak peduli meskipun skill lawan telah ditekan. Di sini Raja Lalat agak sedikit menentang keputusan Rosary. Sebab jika itu disebut pilihan, maka untuk saat ini hanya ada dua jalan yang tersisa, antara menang dan hidup, atau kalah dan mati. Pada titik ini, kemenangan juga akan menentukan nasib Rosary. Jika dia harus menggunakan cara terakhirnya untuk menang di sini, maka dia harus siap mengorbankan segalanya demi negaranya. Lalu bersamaan dengan Rosary yang tenggelam dalam keraguan, dan langit mulai berubah menjadi gelap karena tertutup awan. Saat itu Rosary dapat melihat seberkas cahaya kecil yang bersinar di dekat mulut Johan ketika dia kembali bersuara. Hingga secara tidak langsung, hal itu jadi membuat tulang punggung Rosary menjadi dingin saat mendengar suara Johan yang datar. Rosary bisa mendengarnya dengan jelas bahwa itu adalah suara yang sama dengan sebelumnya. Tapi entah kenapa, nada dan intonasinya benar-benar telah berubah total. Sikap arogan dan neurotik Johan sebelumnya kini telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang terasa tidak alami dan tidak dapat dikenali. Dia telah menunjukkan aura yang sama sekali berbeda, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah tergantikan. Sementara ketika awan terus bergerak, hingga cahaya bulan kembali menerangi dunia. Saat itu Johan mulai menyalakan sebatang rokok sambil tersenyum tenang. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Rosary gelisah. "Kau telah membuat dua kesalahan agen Rodania. Yang pertama, kau pikir aku tidak bisa menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Tapi nyatanya, aku hanya berusaha untuk tidak melakukannya."
Rosari yang panik mendengar hal itu, sontak ia langsung meneriaki Raja Lalat untuk menggunakan kekuatannya sekarang juga, hingga membuat Johan tak sempat melanjutkan perkataannya. Begitu Raja Lalat mendengar perintah Rosari yang dipenuhi keputusasaan, di sini Raja Lalat sudah tidak punya waktu lagi untuk ragu-ragu, dan ia langsung menggunakan kekuatannya untuk merubah Rosari menjadi makhluk humanoid. Beberapa tentakel yang tak terhitung jumlahnya kini mulai bermunculan dari tubuh Rosari. Lalu ketika tentakel-tentakel itu melingkari lengan dan kakinya hingga membentuk ikatan yang menyerupai otot yang menegang, sontak Rosari langsung mengeluarkan suara geraman mengerikan dan hembusan nafas putih dari mulutnya saat ia berubah. Kemudian bagian putih matanya juga mulai menghitam dan pupilnya bersinar merah. Diceritakan Rosari telah diperintahkan oleh organisasinya untuk meminta bantuan Raja Lalat demi memastikan pembunuhan Johan. Selama ia menjadi budak organisasi di mana semua perintah mereka bersifat final, Rosari tidak memiliki hak untuk menolak perintah itu. Bahkan meski ia tahu kekuatan Raja Lalat tidak hanya terletak pada pertempuran langsung, tapi juga dalam meningkatkan kemampuan sekutu dengan tentakelnya. Rosari tetap tidak dapat menentang mereka, meskipun itu berarti ia akan kehilangan dirinya sendiri karena sesuatu yang mengerikan. Dengan sisa-sisa kewarasannya, Rosari langsung meneriaki nama Johan sembari bersiap melancarkan serangannya. Jadi setelah tubuhnya diperkuat oleh tentakel, kini kaki Rosari dapat membuatnya bergerak dengan kecepatan beberapa kali kecepatan suara. Ia mampu meraih Johan dalam sekejap dan tangan kanannya juga telah berubah bentuk menjadi bilah tajam. Dalam situasi ini, Johan pasti sudah mati jika Rosari bisa menusukkan bilah tajam itu ke jantung Johan. Namun tepat ketika Rosari baru saja akan menusuk Johan dan dia sangat yakin akan kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara Johan yang berteriak berhenti, hingga membuat tubuh Rosari seketika langsung membeku hanya dengan sepatah kata saja. Rosari yang kebingungan, sontak jadi bertanya-tanya kenapa tubuhnya tidak bisa digerakkan setelah ia mendengar teriakan Johan. Hingga sampailah ketika Johan berjalan ke arahnya sambil mengungkapkan suatu rahasia kepada Rosari. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Johan juga bisa menggunakan skill Talker Stun Howl, di mana itu adalah skill yang sama seperti milik Noel. Dan untuk menggunakan skill itu, Johan tidak memerlukan konsumsi sihir di dalam penghalang Rosari. Sementara di saat senyum di wajah Johan kembali menyeringai sambil masih memegang rokok di tangannya. Scene kemudian langsung berganti ke beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya ketika Rosari diperintahkan oleh Wakil Menteri Biro Pertahanan Informasi Rodania untuk membunuh Johan. Dia adalah sosok pria setengah baya yang gemuk, namun ia sendiri adalah mata-mata yang berbakat di masa mudanya. Bahkan dia jugalah yang telah melatih Rosari untuk menguasai semua keterampilan yang diperlukan saat menjadi seorang agen. Matanya yang terbenam di balik lipatan wajahnya tampak menatap Rosari sembari berkata, "Ini perintah dari kantor eksekutif presiden. Kami percaya bahwa sebagai kepala bagian, kau akan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan itu." Lalu Rosari yang masih bingung dengan perintah yang tak terduga itu lantas menjawab, "Tunggu sebentar, Tuan. Jika Anda berbicara tentang Johan Eisfeld, tidak mungkin kita bisa membunuhnya sendiri. Johan sekarang juga berada di Kekaisaran Fernand, jadi kemampuan kita untuk bergerak bebas akan sangat terbatas." Mendengar sanggahan Rosari, Wakil Menteri itu kembali berkata, "Aku mengerti kebingunganmu. Kami sudah tahu bahwa Johan berada di Fernand selama beberapa tahun, berkat petugas yang sudah ada di daerah itu. Jadi kami tidak dapat berbuat apa-apa tentangnya karena alasan yang kau sebutkan. Johan adalah sampel kita yang sangat berharga. Semua materi penelitian kita telah hancur dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Namun jika kita berhasil mendapatkan mayatnya, maka dapat menghidupkan kembali proyek tersebut. Setidaknya itulah yang dipikirkan seseorang di kantor eksekutif." Lalu ketika mendengar Rosari yang menanyakan, apakah para eksekutif itu tahu berapa banyak orang yang menderita karena gagalnya proyek tersebut, Wakil Menteri kembali menjelaskan kepada Rosari bahwa mereka tidak kehabisan pilihan. Memang tidak diragukan lagi kalau Johan adalah yang terkuat di antara yang lainnya, tapi waktu terus berjalan di pihak Rodania. Jadi walau bagaimanapun, dengan strategi yang tepat, mungkin mereka bisa mengalahkan Johan. Strategi yang dibicarakan oleh Wakil Menteri itu sudah ada di mejanya. Isinya adalah tentang tipu muslihat yang akan mereka gunakan untuk membunuh Johan. Namun berhubung strategi itu tidak sempurna, hal itulah yang membuat Rosari sangat pusing dan kembali berkata, "Wakil Menteri, bolehkah aku sendiri yang melakukan pembunuhan itu? Peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi jika aku yang melakukannya." Tapi berhubung saat itu Wakil Menteri masih meragukan saran Rosari dengan alasan bahwa mereka punya agen lapangan kelas atas yang bisa melakukannya lebih baik.
Lantas Rosari pun kembali mencoba meyakinkan si wakil menteri bahwa agen kelas atas yang mereka punya kurang berpengalaman dalam bidang ini. Dan Rosari sendirilah orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Rosari menegaskan, ia tidak butuh tim untuk menyelesaikan misi ini. Ditambah lagi karena mereka hanya punya 2 syarat agar bisa menang, yaitu membunuh Johan dan mengembalikan jasadnya ke Rodania. Maka akan jadi lebih mudah bagi Rosari untuk bergerak jika ia bekerja sendiri. Dan alhasil, akhirnya wakil menteri setuju untuk mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Rosari setelah ia mempertimbangkannya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video sebagai peran pendukung terburuk si juru bicara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Pertarungan Johan melawan Rosari dan Raja Lalat masih belum berakhir. Part keduanya akan Mimin upload besok, jadi tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.